Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Para pemirsa Syarif Rasul Channel dan para subscriber serta anak-anakku kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun bagian yang kedua. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan dan simak materi yang akan saya sampaikan video pembelajaran kali ini. Infografis materi ini siswa harus mampu menjelaskan: satu, sifat-sifat Nabi. Yang kedua, siswa harus mampu menjelaskan tugas para Rasul Allah. Dan yang ketiga, siswa harus mampu menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Silakan komentari maksud dan makna gambar di bawah ini. Gambar 1, gambar 2, itu maksud dan maknanya apa? Silakan kalian berikan komentar dalam catatan buku kalian masing-masing. Dan ini tugas kalian di pembelajaran ini sebagai portofolio. Dan jangan lupa kaitkan komentar kalian dengan maksud dan tema yang dibahas pada kesempatan ini. Yang pertama, berbicara sifat-sifat Nabi. Setiap Nabi dan Rasul mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah siddiq, artinya benar. Segala sesuatu yang diucapkan oleh para nabi adalah kebenaran dan tidak mungkin melenceng dari kenyataan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyifati para nabinya dengan kejujuran. Contohnya kejujuran Nabi Idris alaihissalam sudah ditegaskan dalam Quran surat Maryam ayat 56. Kemudian kejujuran Nabi Ibrahim alaihissalam juga sudah diterangkan dalam Quran surat Maryam ayat 41. Dan juga kejujuran Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 22. Yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Nabi dan Rasul harus menyampaikan seluruh perintah Allah dan larangannya kepada hamba-hambanya tanpa menambah ataupun mengurangi, tanpa mengubah atau mengganti. Yang selanjutnya adalah tabligh, artinya menyampaikan tugas pertama Rasul Allah adalah menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul telah menyampaikan sepanjang hari tanpa mengenal lelah dan bosan. Yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas. Sifat-sifat ini sangat jelas dalam Al-Quran, nah di dalam sejarah para nabi dan juga para rasul. Adapun sebaliknya adalah sifat mustahil bagi para rasul, yaitu kadzib. Kadzib artinya berdusta. Maksudnya adalah Rasul tidak mungkin berdusta dalam ucapan maupun perbuatan. Kemudian khianat, artinya ingkar janji. Maksudnya adalah setiap Rasul tidak mungkin berkhianat terhadap yang telah diamanahkan kepadanya. Kemudian yang selanjutnya adalah kitman, artinya menyembunyikan. Maksud kata kitman itu adalah tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah diterima. Kemudian baladoh, artinya bodoh. Maksud dari kata baladoh yaitu Rasul tidak mungkin bodoh dan Rasul adalah pribadi yang cerdas. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah tugas Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mempunyai tugas yang sangat mulia dalam menyampaikan risalahnya. Adapun tugas Rasulullah adalah sebagai berikut. A. Menyampaikan amanah dengan jelas.
Para rasul adalah duta-duta Allah yang diutus kepada para hambanya. Mereka adalah para pembawa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas utamanya adalah menyampaikan amanat yang diembannya kepada seluruh manusia. Yang B, menyuruh umatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rasul mempunyai tugas untuk menyuruh kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 25, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya tidak ada ilah yang berhak disembah, maka sembahlah aku. Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Kemudian tugas rasul yang selanjutnya adalah membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Dalam mengemban tugas, Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira dan juga peringatan kepada umatnya. Mengapa demikian? Karena dalam berdakwah kepada Allah sangat erat dengan penyampaian kabar gembira dan peringatan atau ancaman. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 56. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah bagaimana menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Satu, religius, itu adalah bagaimana kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat berjamaah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian karakter yang harus kita miliki adalah kejujuran, seperti yang telah disampaikan bahwa Nabi memiliki sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga adalah karakter peduli sosial. Kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk selalu membantu teman yang membutuhkan atau orang lain yang membutuhkan pertolongan. Kemudian kita juga selalu mengeluarkan infak dan sedekah di setiap waktu, setiap saat. Dan kemudian kita juga selalu membantu korban bencana alam yang kadang-kadang terjadi di antara kita, di sekitar kita, atau di sekeliling kita. Kemudian tanggung jawab, seperti mengerjakan tugas yang sedang kalian lakukan pada kesempatan pembelajaran ini. Kemudian seperti membantu orang tua di rumah, dan kemudian menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya kita kerjakan. Itu adalah salah satu karakter tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah karakter kreatif. Nah, di sini yang paling penting adalah sebagai seorang siswa yang memiliki kemampuan dan potensi untuk membuat sesuatu, itu kalian diharuskan untuk berinovasi bagi kemanfaatan orang banyak, sehingga potensi yang kita miliki tidak sia-sia. Tugas siswa: 1.
perhatikan narasi ini. Saat mengerjakan penilaian akhir semester, ada peserta didik yang membawa contekan ke dalam kelas. Dia berusaha melihat contekan tersebut saat tidak ada yang melihat. Bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Dan kalian hubungkan dengan sifat wajib Rasul. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menerapkan mengimani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, sebutkan sifat-sifat Rasul dan kemudian jelaskan. Selamat mengerjakan tugas, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada kesempatan pembelajaran yang selanjutnya. Ingat, pesan ibu selalu patuhi 3M. Yang pertama, selalu memakai masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, selalu menjaga jarak dalam setiap aktivitas. Saya kiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.